Anak indigo tuh gimana ya? Ya intinya nih ya gue juga nggak pengen jadi anak indigo. Bukan kemauan baby ya? Bukan kemauan. Bukan kemauan. Banyak banget kan anak indigo yang dibilang kayak aneh. Aneh ya, memang aneh. Emang beda dari yang lain. Beda gitu. dari yang lain, aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada episode kali ini kita bakal bahas tentang masuk ke tema supranatural. Nah, supranatural itu apa sih? Kemudian metode-metodenya untuk mengulas tentang supranatural itu gimana sih? Nah, itu nanti akan dijelasin sama teman-teman di sini. Ada Bima, Baby, Ki Krisna, dan saya sendiri Fadil. Oke, langsung aja ya kita langsung menuju ke materi. Nah, ini kan kalau kemarin kita bahas tentang spiritual nih, teman-teman. Spiritual tuh pendekatan seorang makhluk terhadap Sang Maha Pencipta. Nah, sekarang ini kita bahas tentang supranatural. Jadi kan memang beda supranatural dan spiritual. Nah, sekarang kita masuk bahasan supranatural. Nah, supranatural itu kalau biar teman-teman tahu apa nih, Baby, supranatural. Supranatural tuh ya lebih ini ya, gue lebih ke alam gaib gitu sih. Lebih ke alam gaib ya. Jadi kayak hal-hal yang berbau goib. Oke. Kita pengen bahas tentang ini nih, tentang anak-anak indigo nih. Nah, kebetulan kan Baby anak indigo nih. Nah, bisa dijelasin nggak, Beb, indigo tuh anak indigo tuh sebenarnya apa sih gitu? Indigo tuh sebenarnya tuh apa sih? Boleh Ki Krisna atau Baby? Kalau Baby kan memang basic indigo nih. Jadi mungkin tahu sekelumit permasalahan tentang anak-anak indigo tuh yang di luar sana mungkin banyak yang seperti Baby gitu, yang punya kelebihan tapi memang ditutup-tutupi atau ingin dijadikan anak normal gitu. Jadi kan banyak Beb di luar sana. Nah, sebenarnya kita jelasin dulu dari awal tuh, anak indigo tuh apa sih, Beb? Indigo itu sendiri. Anak indigo ya? Anak indigo tuh gimana ya? Ya intinya gue juga nggak pengen jadi anak indigo. Bukan kemauan Baby ya? Bukan kemauan. Banyak banget kan anak indigo yang dibilang kayak aneh. Aneh ya, memang aneh. Emang beda dari yang lain. Beda gitu. Dari yang lain, aneh. Ya pengalaman pribadi banget. Jadi kalau misalkan kita nih yang anak indigo, dipandang anehnya tuh kayak misalkan dari keluarga. Tapi anehnya ini lebih ke negatif atau positif? Lebih kayak apa ya? Apaan sih gitu? Berarti negatif dong ya? Negatif. Lebih kayak apaan sih lo? Gitu. Nggak jelas gitu. Gimana sih? Jadi kayak dipandangnya kayak dipandang aneh gitu di saat kayak kita anak indigo tuh gimana ya? Dia kan bisa ngelihat sesuatu makhluk yang nggak semuanya dilihat sama orang. Oke. Kasat mata. Gitu kan. Nah, sedangkan si anak indigo ini kayak ngelihat, jadi kayak lebih, dan Baby sendiri pun sempat kayak dijauhin sama temen. Oh, jadi bukan cuma keluarga, maksudnya yang menganggap Baby aneh, tapi juga temen. Temen. Contohnya kayak apa sih lo aneh banget gitu, nggak jelas lo. Gitu. Jadi kayak disebutnya kayak gila lo ya, halu. Gitu. Kayak lebih apa ya? Kayak yang lebih nggak diterima aja gitu kalau lagi ngumpul sama teman, terus kayak dari keluarga juga kayak aneh nih anak nih, kayak mesti diruqyah nih gitu. Iya gitu kan. Nah kalau kan pasti ada nih ya yang akan misalnya anak indigo yang dikira keluarga yang aneh, lalu kemudian
orang tuanya malah ingin meruqyah gitu, meruqyah si anak indigo ini. Nah, menurut tanggapan baby itu gimana? Kalau baby dulu pernah diruqyah gak baby? Pernah. Oke, pernah diruqyah sampai kayak mama gitu kan. Jadi ada di rumah masjid gitu kan. Nah itu lagi ada acara ruqyah gitu kan. Ruqyah masal nih. Ruqyah masal. Oke. Terus kayak ya gitu kan orang tuh kayak ngeliat aneh gitu kan. Mungkin ada aneh sesuatu dari nih, baby gitu ya. kayak kamu nih kayaknya inian nih banyak banget apa sih kayak ketempelan jin apa gitu. Jin gitu Oh, atau okay. apa gitu kan. Udah ruqyah aja deh tuh, ada ruqyah masal gitu kan. Datanglah gitu kan ke masjid. Pengajian. Itu udah banyak orang tuh. Udah banyak orang. Kok gue nggak kenapa-napa gitu di ruqyah. Tapi yang kanan, kiri, belakang nangis. Setahu Fadil ini kan kalau di ruqyah ini kan dengan bacaan tertentu ada yang keluar gitu. Ada keluar dari kita. Iya. Kemudian itu berefek gitu, apakah melet-melet gitu, apakah apa gitu. Pokoknya ada efeknya gitu. Nah, waktu baby sendiri yang di sana tuh begitu datang ke masjid terus nggak ada reaksi apa-apa. Nggak ngefek di baby. Nggak gitu. ngefek. Yang baby rasakan saat itu apa di ruqyah itu? Ya biasa aja. Ya cuma duduk dengerin gitu kan. Tapi nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi, tapi ngelihat reaksi berontak-berontak gitu kayak maaf ya kayak orang kesurupan gitu. Kayak begitu gitu yang pernah Fadil lihat sih. Maksudnya kalau ruqyah tuh ada yang muntah-muntah, efeknya kan beda-beda tuh reaksinya. Dari situ baby gak bereaksi. Nggak bereaksi apa? Tapi ya orang-orang yang sekitaran baby tuh yang baby lihat. Bereaksi. Oh, saat itu baby gimana? Takut gak? Nggak takut. Jadi kayak kok gue nggak bereaksi gue nggak bereaksi gitu. Tapi sedangkan orang tua gue gitu kan terus kayak temen anggapnya aneh gitu. Lu kayaknya jinnya banyak, lu setannya lu ketempelan gitu kan segala macem halu gitu kan. Tapi faktanya di ruqyah nggak? Di faktanya di ruqyah enggak. Di ruqyah waktu datang ke masjid ada ruqyah masal itu nggak ngefek sama sekali. Nggak ngefek. Sampai pribadi pun sama si ustadznya di ruqyah pun nggak ngefek apa-apa. Oh, oke. Jadi memang ada unik juga nih, menariknya. Berarti bukan karena ketempelan jin atau apa dong ya? Iya. Berarti memang something ada yang berbeda di baby gitu. Ada yang berbeda. Dan kebanyakan anak indigo nggak diterimanya ya seperti itu, dianggapnya gila, halu. Maksudnya halu loh, gitu ngeliat kayak gitu. Oke, berarti definisi anak indigo itu berbeda dari yang lainnya, memang bukan ketempelan jin atau apa ya, tapi lebih ke gift atau pemberian dari yang Maha Kuasa langsung gitu ya ke baby. Iya. Nah kalau Ki Krisna nih pengalaman baby seperti itu. Nah kalau Ki Krisna melihat anak indigo ini itu seperti apa Ki? Jadi kalau menurut saya nih ya, indigo itu atau anak indigo itu memang manusia yang dilahirkan, ditakdirkan mempunyai suatu kelebihan di atas manusia normal. Oke. Contohnya misalnya satu di bidang spiritual. Bidang spiritual. Yang kedua di bidang supranatural. Yang ketiga ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga Ki. Ya. Dan selanjutnya mungkin lebih dari karir gitu atau apalah pekerjaannya. Yang suatu keahlian yang berbeda lah ya dengan yang lain. Salah satunya misalnya contoh anak jenius lah yang kita bilang. Oh itu juga masuknya kalau menurut Ki Krisna itu juga masuknya masuk ke indigo ya anak jenius itu. Nah, jadi IQ-nya tuh di atas rata-rata gitu. Ya kemampuannya. Jadi kalau kita lihat dari satu sisi baby, dia mempunyai suatu bidang yang tadi saya sebut spiritual dan supranatural. Nah mungkin dia juga mempunyai suatu ilmu pengetahuan, mungkin lagi mencoba untuk mengkaji itu seperti itu mas. Jadi anak itu bukan anak yang aneh menurut saya. Jadi suatu anak yang bisa mempunyai suatu kemampuan. Yang kemampuan itu di atas rata-rata orang pada umumnya gitu. Dan kalau benar nggak Ki kalau anak indigo tuh model anak kayak ketempelan jin gitu, kalau dari sudut pandang Ki Krisna gimana Ki? Kalau dari sudut pandang saya tuh ada dua mas.
indigo yang dibilang ketempelan Nah, sama yang enggak, yang seperti baby ini, yang diruqyah nggak apa-apa. Nah kalau yang diruqyah atau diobatin ada reaksi ada gitu. yang aneh, faktor X, berarti dia indigonya salah arah. Apa? Salah arah Salah arah. atau salah jalan, salah memahami. Atau memang dia ditempel suatu kekuatan atau makhluk yang negatif. Oh gitu. Apabila diruqyah, didoain atau diobatin, Dia berontak dan versi orang tua lah, itu ya berontak lah, benturan energi, itu pasti ada reaksi ya. reaksi efeknya. Misalnya kayak orang kesurupan atau kejut-kejut, teriak-teriak atau Tapi apa. bisa juga nih, misalkan anak orang tua oke lah, udah mengetahui anaknya ini indigo. Tapi pengen tahu dong, indigonya ini indigo model ketempelan atau indigo memang gift gitu. Itu gak apa-apa kalau misalkan saya pengen tahu nih anak saya memang indigo, tapi mau diruqyah gitu. Nah kalau di ruqyah ada efeknya berarti ini ketempelan nih. Iya. Fix Ki. Lebih ada yang tadi saya bilang kekuatan. Ada kekuatan, energi yang memang menempel di anak Nempel ini. di situ. Jadi indigo itu ada semacam tingkatannya. Oh, oke. Misalnya kalau dari spiritual atau supranatural itu biasa disebut indigo nila. Nila. Nila tuh warna. Enggak. Apa tuh? Sebutan aja? Sebutannya. Hmm. Nah untuk lebih ke ilmu pengetahuan itu indigo kristal. Kristal. Nah itu maksudnya kalau indigo kristal nih, atau ke tadi bilang ke ilmu pengetahuan ya. Nah itu bisa melihat makhluk astral gini kayak baby atau enggak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Oh jadi beda-beda juga ya Ki? Beda-beda. Nah itu kita tahu bedanya nih. Oh ya, tahu bedanya nih. Ini indigo astral, ini indigo Indigo nila gitu. Indigo kristal. Terus ada apa lagi? Ada indigo pelangi. Oh ada lagi pelangi, pelangi, kristal, Jadi untuk nila. membedakan itu satu dari segi kemampuannya manusia itu. Nah kalau kategori baby nih, maksudnya bisa melihat makhluk astral, juga bisa dari supranaturalnya dia bisa meraga sukma gitu. Nah ini masuknya baby ini indigo apa nih Ki? Jadi kalau untuk mencapai kesempurnaan indigo itu harus 3. Menjadi nila, menjadi kristal, menjadi. Oh itu bukan klasifikasi gitu? Bukan. Itu suatu tingkatan tahapan indigo. Nah di sini mungkin secara ilmu pengetahuan baby udah cukup. Dan secara karir mungkin nanti akan berubah, nanti dia akan menjadi indigo sejati. Nah indigo sejati itu Udah apalagi mempunyai itu, 3 itu kriteria nila, pelangi, dan kristal. Oke, nah indigo sejati itu ntar apakah baby bisa terbang atau gimana itu? Maksudnya gimana nih? Saya belum paham nih. Saya Pak, maaf, saya bisa menghilang kayaknya, bukannya terbang lagi. Jadi maksud saya itu hanya inian aja sih, Tingkatan ya? perjalanan aja. Oh perjalanan seorang anak indigo itu pasti tingkatan tuh ada yang pertama tahapannya nila, kemudian Pelangi, Kristal. kristal, Setelah kristal baru pelangi. kristal pelangi. Nah kalau udah menguasai semuanya itu, Nah itu tadi dapat ijazah mas di dimensi indigo. oh Namanya anak langit. anak Langit. kayak film, kayak sinetron ya? film. Untung saya bukan anak Kok jalanan. ibaratnya kalau bahasa anak langit. Oh, tapi itu memang ada itu apa namanya istilahnya pengesahan sebagai anak langit itu memang Ya, ada. jadi anak indigo itu manusia yang sesungguhnya nih kalau boleh dijelasin ya. Manusia indigo itu manusia yang diberi hukuman menjadi manusia di alam kita ini, alam kasar. Wow, ini unik juga sih maksudnya secara Nanti kita akan bahas deh. nanti lebih kita lanjut akan lagi. bahas next ya tentang maksudnya indigo ini kalau secara manusianya kan maksudnya orang yang mempunyai kelebihan ya, dan kelebihannya itu masing-masing. Nah ternyata kalau dari segi supranatural di alam sananya tuh sesungguhnya manusia yang diberikan makhluk yang hukuman.
dilahirkan menjadi manusia untuk menebus kesalahan masa lalu. Oke. Nanti akan kita bahas di Nanti kita bahas. segmen berikutnya ya Ki ya. Nah kemudian kalau tadi anak indigo tuh kan ada yang bisa maksudnya Bisa terbang. bukan sisi spiritual, kemudian supranatural. Kemudian nih saya juga unik nih, saya baru tahu kalau ada istilahnya kalau yang anak-anak jenius itu masuknya indigo ya Ki. Indigo. Yang IQ-nya di atas rata-rata itu. Nah kalau kayak hacker-hacker gitu Ki, misalkan dia bisa hacker nih bisa menjebol situs ini, situs Itu kan gitu. kemampuan mas. Itu termasuk apakah termasuk anak indigo apa enggak? Ki? Jenius atau indigo bisa mas. Oh, dia ahli di bidang Iya, tertentu. Tertentu. Hmm. Tergantung gimana perbuatannya aja, mau buat baik atau buat jahat gitu. Ibaratnya dia diberikan pisau nih. Pisau Mau itu nusuk apa buat motong cabe gitu ya. atau buat menangkis. Oh, oke. Berarti balik lagi kemampuan itu tergantung si orangnya ya, manusianya sendiri ya. Nah, kalau misalkan ada teman-teman indigo nih di luar sana yang misalkan kayak cerita baby tadi, orang tuanya menganggap dia aneh, kemudian ingin keanehan ini hilang, kemudian diruqyah gitu. Nah, kalau menurut Ki Krisna sendiri, ya perlu nggak sih, maksudnya anak indigo ini tuh diruqyah gitu? Kalau dari Ki Kalau Krisna saya sendiri. sih nggak melarang ya, dan juga nggak mengharuskan. Tergantung kebutuhan aja. Intinya kita sebagai orang tua yang mencurigai anak kita itu masuk kategori indigo atau yang aneh, itu kita hanya untuk memastikan yang tadi saya bilang ada kekuatan negatif. Itulah indigo. gunanya di ruqyah. Oh iya. Berarti memang diperlukan juga ya untuk memastikan indigo ini Untuk mencegah yang ketempelan negatif. apa memang gift pemberian dari yang maha kuasa gitu Ki ya. Tapi ada sih saya kayak satu kasus yang anak indigo tuh di ruqyah atau diobatin sehingga hilang menjadi kekuatan yang nempel itu. Lebih itu ketempelan Tapi Ki. masih bisa nerawang, masih bisa lihat makhluk halus, cuman lebih tertuntun aja. Oh, berarti Ya nggak untuk kemungkinan seperti baby mungkin pada masa-masa awal-awal menjadi indigo ada lah mungkin seperti yang kejadian atau peristiwa yang negatif-negatif kan. Pasti dengan lambat laun pengetahuan dia jadi hilang kan, tertuntun jadinya. Jadi nggak selamanya indigo itu negatif atau aneh. Jadi tergantung arahannya juga ya, maksudnya nih indigo bisa menjadi something gitu kalau arahannya ini tuh bener gitu ya Ki. Iya. Jadi indigo itu kenapa banyak yang bilang aneh ya karena mereka nggak mau memahami rata-rata gitu, hanya mengejas aneh loh gitu. Tapi nggak memberikan solusi apapun gitu. Nggak mengkaji, memahami kenapa sih dia begini gitu. Maksudnya apa gitu. Oke. Nah kalau misalkan ada anak indigo nih, baby tolong dong, misalkan aku ini termasuk indigo apa ya gitu, indigo kristal kah, pelangi kah, atau apa tadi, nila kah gitu, atau anak langit kah gitu misalkan. Nah itu bisa ketahuan itu cirinya dari apa Ki kalau misalkan nih anak nih masuknya kategori mana? Sebelumnya kita lihat dari manusianya itu kemampuannya. Nah kalau kategori nila nih rata-rata tuh kemampuan yang dimilikinya itu apa Ki? Spiritual dan supranatural. Spiritual dan supranatural. Berarti memang dia basicnya bisa ngeliat kayak gitu. Lihat gitu seperti lihat aura, seperti lihat makhluk astral. Nila itu. Kalau yang kristal Ki lebih ke apa Ki? Maksudnya ini kemampuannya nih lebih pengetahuan Mas. Oh, ilmu pengetahuan. Ya anak-anak jenius itu masuknya kristal. Anak-anak jenius yang ada juga saya pernah dengar cerita nih, ini anak nggak, maksudnya kalau dia di sekolah gitu
malas-malesan gitu. Guru nerangin juga istilahnya apa namanya? Buh gitu. Bobo ya udahlah ngikut-ngikut enggak gitu, tapi lebih banyak cuek gitu. Tapi begitu saat ujian dia bisa gitu, maksudnya dia paham dan mengerti, dia bisa menjawab soal ujian itu gitu. Nah itu masuknya kristal Ki, kalau yang kayak gitu. Nah kalau ada nih misalkan apa namanya yang dia punya ada tuh apa teman pendamping yang apa istilahnya ya, teman pendamping tuh teman imajinasi ya betul, teman imajinasi itu masuknya indigo nggak sih Ki? Masuk indigo. Kalau Baby dulu ada punya teman imajinasi nggak? Punya. Oh, ini sampai sekarang masih terus berkomunikasi apa enggak? Enggak sih. B punya teman imajinasi itu pas waktu tinggal di Cawang. Itu umur 5 tahunan ya. Berarti masih kecil ya? Tapi masih ingat sosoknya tuh teman imajinasi Baby tuh dulu seperti apa sih? Masih ingat, tapi kalau untuk datang lagi enggak ya, paling kayak cuman lewat mimpi. Bisa dijelasin nggak ke teman-teman itu sosoknya tuh yang Baby inget tuh seperti apa gitu? Sosoknya tuh kayak anak apa ya? Lebih ke anak kecil. Jadi gini, misalkan kita punya temen imajinasi nih untuk anak indigo. Nah dia nggak selalu bentuknya anak kecil, enggak. Yang kita lihat dia anak kecil nanti berubah jadi kakek-kakek atau jadi nenek-nenek gitu. Mewujudinnya. Dan itu ngajak komunikasi. Dan ingat banget, jadi kan dulu kan kalau zaman dulu kan punya inian nih sepeda roda 4. Sepeda roda 4 yang ada roda tambahan. Iya kan? Sepeda roda. Oke. Itu sepeda roda 4. Iya, saya masih bayangin nih, Bang. Sepeda roda 4. Dan itu jadi posisinya di Cawang di rumah nenek. Main. Pekarangan rumah nenek kan luas tuh. Nah, awal ketemunya sih di situ. Dan Baby inget banget dia tuh keluar dari pohon palem. Pohon palem di rumah nenek. Dan itu wujudnya anak kecil. Anak-anak seumuran Baby saat itu lah ya. Baby. Dan itu masih inget banget. Namanya siapa itu kalau boleh tahu? Sampai sekarang Baby nggak tahu namanya siapa. Nggak tahu namanya siapa ya? Nggak tahu. Tapi sosok itu teman imajinasi itu ngikut abis saat itu ngikut Baby terus. Jadi kan dulu kan suka main ini ya, bikin dari kertas tuh, main bola dari kertas yang bola digulung-gulung terus diginiin jalan gitu kan sama abang tuh. Nah itu sering ini ya ngikut main. Jadi kayak abang kayak Be kan punya panggilan inian nih, panggilan kesayangan kan sama abang, kayak ih Otek main sama siapa sih gitu. Kayak seru sendiri gitu. Abang ngeliat Baby tuh manggil Baby tuh Otek. Terus Otek lu ngapain sih main sendirian gitu? Otek seru banget sih main sama siapa sih gitu. Pas saat itu orang ngeliatnya Baby main sendiri. Tapi kalau Baby ngerasanya main sama si sosok imajiner ini. Tapi sewaktu-waktu dia berubah. Dan Baby takut gak? Enggak. Dia berubah jadi sosok yang berbeda dari anak kecil lagi? Bukan anak kecil lagi. Berbeda. Entah dia jadi kakek-kakek, nenek-nenek, entar jadi anak kecil tapi dengan muka yang berbeda, tapi satu. Dia juga sosoknya. Juga. Nah, suka ngasih tahu informasi Baby apa nggak gitu? Misalkan, Baby kamu jalan main ke sana gitu, itu berbahaya gitu. Iya. Suka ngasih tahu seperti itu. Jadi kan di Cawang kan ada bekas inian ya, PT Paramon tuh. PT Paramon, oke. Ada dia bekas apa ya? Pokoknya. Tapi udah nggak aktif lagi. Udah nggak aktif lagi itu. Nah jadi main ke situ tuh, main kan PT Paramon, biasa gue sepeda kalau anak kecil kan sore-sore gitu main kan ke situ. Nah pas waktu itu ada mobil, jadi PT Paramon tuh adanya kalau misalkan dari rumah nenek tuh sebelah kanan, terus turunan tikungan gitu tuh.
turunan tikungan. Nah langsung dari jalan raya turunan tikungan mau ke arah rumah nenek gitu jadinya. Jadi belok gitu tuh tajam. Agak curam gitu ya, agak curam. Tapi gitu. turunan itu. Tapi turunan nikung gitu kan. Nah itu pas di situ Mas, itu mah benar-benar apa ya? Jadi dia kayak temen. Itu sore mau maghrib gitu? Enggak, apa belum? Iya mau maghrib. Oh mau maghrib. Mau maghrib. Jadi kayak apa sih ya? Kayak lebih ngelindungin sih kalau teman imajiner baby itu. Sosoknya itu seperti apa tuh dia? Saat itu jadi anak kecil atau kayak kakek apa? Anak kecil. Anak kecil. Jadi itu mobil bener-bener kenceng banget. Kenceng dan baby tuh lagi goes sepeda gitu, jadi kan nanjak karena turunan tikungan dari arah sana nikung. Nah baby tuh nanjak gitu kan sepedanya. Nah tuh posisi mobil tuh kenceng banget dan itu bener-bener berasa. Masih ingat banget sampai kayak almarhum abang kayak kok bisa si sepeda yang lagi digoes sama baby tuh ke pinggir. Maksudnya nggak ketabrak? Nggak ketabrak. Nah babynya? Jadi sama teman imajinasi baby tuh dipinggirin gitu sepedanya. Oh didorong? Didorong gitu. Sehingga baby yang tadinya pengen ketabrak itu mobil jadi nggak ketabrak? Jadi nggak ketabrak. Oh. Posisinya tuh abang jauh banget di belakang. Tapi abang ngelihat nggak? Ngelihat. Ngelihat, almarhum abang tuh ngelihat. Berarti ngelindungin baby dong itu? Ngelindungin, lebih banyak ngelindunginnya sih. Lebih banyak ngelindunginnya. Terus kayak pas waktu abang meninggal, nggak lama dari kejadian itu baby naik sepeda itu kan, setelah masih kecil ya pokoknya nggak lama itu abang meninggal nih. Nah abang meninggal. Dia kan waktu itu sempet diurusinnya kan sama nenek gitu kan, karena kan mama kayak stres gitu kan, abang meninggal gitu. Okay. Nah itu pas di makam abang, di makam abang, nah itu dia ada si sosok anak ini, si sosok itu, imajiner ini. Tapi di sampingnya abang, di samping teman baby tuh. Di sampingnya abang yang namanya abang yang udah nggak ada, di sampingnya tuh abang gitu. Nah pas dari situ tuh kayak apa ya, jadi kayak nganggap tuh ya abang masih ada, kayak suka ya itu bikin mainan yang dari bola itu. Oh masih suka main seolah-olah abang masih ada. Abang masih ada gitu, main dari situ. Terus kayak seru sendiri gimana sih. Berarti baby nggak begitu merasa kehilangan dong? Iya nggak begitu merasa kehilangan. Ya masih ada abang. Masih kayak ada abang karena yang baby lihat teman imajinasi baby ada abang juga gitu, jadi main seru gitu kan. Jadi main bertiga dong. Jadi main bertiga. Begitu kan abang kan hobinya dulu main gundu gitu tuh, main gundu dan itu almarhum nenek ngelihat sendiri. Jadi gundunya abang kan banyak banget tuh. Main lah tuh gundu sama baby dijajarin kan, soalnya kan udah nggak ada teman main. Abang udah nggak ada kan. Dengan gundu baby jajarin tuh. Nah habis sentil gitu kan, biasa kan kalau gundu disentil. Dan itu pas banget nenek lewat lagi nyapu tuh, yang baby lihat sih temen imajinasi baby sama abang tuh nyentil balik. Jadi si gundunya balik lagi. Dan itu nenek nanya, kok gundunya balik lagi? Gitu. Jadi nenek ngeliat baby nyentil gundu, nah itu gundu kok balik lagi gitu? Balik lagi. Enggak, tapi mungkin tanjakan kali. Maksudnya. Enggak, rata. Ubin kayak rata. gini, ubin. Tembok kali. Kirain maksudnya yang baby sentil tuh emang tanjakan gitu, balik lagi kalau tanjakan mah enggak. Ubin rata. Itu di terasnya nenek, nyentil gitu. Jadi ubin rata kayak gini. Ubin rata kayak gini. Baby sentil. Iya kan, jadi gundu di. Harusnya kalau kalau rata memang dia jalan terus ke sana ya. Iya. Nggak kalau balik lagi. Ini baliknya kayak disentil juga. Iya, baliknya kayak disentil lagi. Nah yang baby lihat ya kayak main sentil-sentilan gundu gimana sih? Jadi seru sendiri gitu. Gitu. Dan itu saksinya nenek waktu itu. Saksinya nenek. Oke. Seru juga ya, maksudnya pengalaman baby mengenai indigo nih. Dan teman imajinernya memang ada ya Beb ternyata. Ada dan di kampus di SIP juga ada. Waktu baby kuliah. Waktu baby kuliah. Nah, yang saya pengen tahu nih teman imajiner baby tuh saat itu baby
nggak mainan lagi nih sama baby nih semenjak baby umur berapa, Beb? Pas baby masuk SD ya. Pas baby udah sekolah nih? Iya, sekolah. Pas SD udah nggak ada lagi. Udah nggak pernah, maksudnya udah nggak pernah baby lihat wara-wara Wiri lagi main-main Enggak, gitu? tapi pas udah gede dia kayak datang lewat mimpi. Tapi nggak ngewujudin. Gitu lebih kayak gitu, datangnya lewat mimpi. Udah gitu sih. Berarti memang hampir semua nggak, Ki? Misalkan anak indigo ini apa istilahnya mempunyai teman imajiner, Ki? Rata-rata hampir semua, Mas. Hampir semua anak indigo punya teman imajiner ini. Ada. Nah, yang kalau baby kan dia lebih ngajak main tadi ya, ngajak main sama apa namanya melindungin ya, Beb. Saat-saat misalkan kayak tadi ketabrak mobil ya, maksudnya dia bisa menyingkirkan sepeda gitu. Nah ya kalau yang lain juga sama seperti itu, Ki, ngajak main juga teman imajiner gitu. Jadi yang tergantung itunya, Mas, tergantung si teman imajinasinya. Kayak misalnya satu contoh, saya pernah ketemu anak indigo ya, indigo kristal. Indigo kristal berarti dia yang pengetahuan, kemampuan di atas rata-rata. Oke. Jadi dia pernah sudah buntu gitu ya, dan memahami suatu permasalahan atau apa gitu, pengetahuan, dan dia bertanya, Mas, katanya, Mas. Bisa ngerokok aja ya? Ya, dia bertanya sama teman imajinasinya itu, yang sejenis. Nah, gitu. Dikasih jawaban, ternyata hasilnya real. Oh, jadi kita bisa mengetahui informasi suatu data kejadian juga dengan teman imajiner. Tergantung anak indigo itu sendiri memanfaatkan atau tidak. Oke. Ini yang saya pengen tahu lagi, misalkan saya indigo, Ki Krisna indigo gitu. Saya punya teman imajiner, Ki Krisna juga punya teman imajiner gitu. Nah, saya bisa nggak komunikasi dengan teman imajinernya Ki Krisna, dan Ki Krisna bisa nggak komunikasi dengan teman imajiner saya gitu? Bisa komunikasi, bisa lihat. Oh. Kalau sesama anak indigo. Kalau sesama anak indigo bisa seperti itu. Oke. Dan bisa saling tukar informasi kali ya, maksudnya. Dari data. Cari data ya. Lo di sana gimana? Gue di sini gini gitu kali ya. Oke. Oh bisa ya, Ki ya. Dan teman imajiner ini kalau menurut Ki Krisna sendiri itu positif atau negatif, Ki? Jadi teman imajiner itu kalau setahu saya yang sudah saya tahu ya, memang dia kembali lagi tergantung tugasnya dia juga sih, Mas. Tugasnya si teman imajinasi ini. Jadi ada yang kadang dia selalu menghasut yang negatif, Mas. Ada. Oh, jadi nggak selamanya baik juga ya, teman imajiner ini nggak selamanya baik juga ya. Kadang ada yang maksud selalu menghasut yang negatif, ada yang selalu kasih masukan yang positif, ada yang kadang negatif, kadang positif. Nah itu artinya si anak indigo itu harus bisa menentukan pilihan. Nah, dengan tadi tuh cerita tentang di ruqyah ya. Nah, saat ruqyah itu bisa nggak untuk menghilangkan pengaruh teman imajiner ini yang negatif itu bisa, Ki? Bisa. Cuman nggak bisa menghilangkan kemampuan indigo si anak. Itu. Oh, tapi untuk istilahnya biar teman imajiner ini nggak menghasut-hasut kenal negatif lagi bisa, Ki, dengan ruqyah, Ki? Bisa. Oke. Lebih tertuntun aja ya. Lebih tertuntun ya. Dan kalau teman imajiner yang baik ini kalau di ruqyah juga dia kepanasan apa gimana? Biasa aja memang ya. Oh, karena kalimat-kalimat ruqyah ini untuk yang positif sih ya. Yang positif. Kalau udah positif ya udah gitu ya. Ya. Jadi nggak selamanya makhluk atau setan atau yang disebut makhluk lah gitu.
diusir dengan kalimat-kalimat seperti itu, ruqyah itu nggak selamanya hilang, Gak selamanya langsung kabur gitu. langsung hilang gitu, atau kebakar atau enggak, karena mereka itu jauh lebih pintar dari kita manusia. Itu gimana tuh Ki? Lebih pintar maksudnya? Artinya dia kalau kita bahas dengan ayat Quran misalnya, dia lebih pintar dari kita, makhluk-makhluk astral itu. Oh, Karena ininya udah ribuan kali hatam dari kita, bahasanya begitu. karena kenapa tuh? Karena memang makhluk-makhluk astral itu sebelum adanya manusia itu memang dia harus sujud. Oh ya, sebelum manusia diciptakan memang diciptakan Itu dulu makhluk-makhluk jin dan lain sebagainya dulu ya, sebelum manusia ada, mereka udah ada gitu ya. bukan antara ada dan tiada. Sebelum kita ada, mereka udah ada. Mereka udah ada ya. Jadi sebenarnya kalau tua-tuaan gitu, maksudnya tuan mereka gitu ya. Ya, Jauh ya. Dan mereka mungkin udah mengalami kayak siklus kehidupan manusia, udah paham gitu kali ya. paham. Oke. Cuman satu aja, kalau bahasanya itu mah bangsa kayak iblis dan lain-lain tuh nggak mau sujud aja sama manusia, intinya gitu aja. Tapi dia patuh sama Tuhan. Saya bingung nih, maksudnya iblis tuh dia nggak mau sujud sama Adam, tapi dia tuh sama manusia, tapi dia patuh sama Tuhan, sama yang Maha Kuasa. iya, Tuhan. Berarti adanya iblis tuh maksudnya seolah-olah kayak ya udah emang tugas gitu. Apa begitu? Tugas untuk emang menggoda, menghasut. Jadi penting juga ya adanya iblis tuh penting juga ya untuk ngetes jauh mana nih keimanan kita terhadap Jadi yang Maha waktu Kuasa. itu pernah Nabi Sulaiman ya membantai semua iblis di alam dunia. Oke. Iblis itu punya peranan penting untuk kehidupan kelancaran kegiatan manusia. Jadi Pasti orang ke pasar, tapi itu dikendalin oleh iblis, Mas. Jadi pada saat Nabi Sulaiman minta sama Tuhan, itu dibantai semua tuh, semua iblis. Di pasar semua manusia cuma bisa diem, nggak ada yang kerja. Justru nggak hidup gitu ya, kehidupan nggak berjalan. Nggak berjalan, mati. Makanya dihidupin lagi iblis. Jadi justru yang bikin dunia ini berwarna ada kehidupan karena ada iblis. Ada iblis dan makhluk-makhluk asal seperti ini. Oh, jadi memang ada tugasnya masing-masing lah ya. Ya udahlah. Ya. Memang sama-sama makhluk ciptaan yang Maha Kuasa, saling menghormati aja lah ya kali ya. Intinya seperti itu. Gak harus membantai gitu. Oke nih, seru teman-teman cerita mengenai indigo. Mungkin kita angkat cerita mengenai anak indigo ini. Kebetulan Kak Baby seorang indigo gitu. Banyak yang di luar sana yang senasib gitu dengan kalian gitu, yang anak-anak indigo nih, gue harus apa gitu, misalnya gue harus gimana gitu. Kalau anak-anak indigo, pengalaman Baby sih dengan dia punya kemampuan indigo ya udah gitu, maksudnya ya diterima aja gitu, nggak harus gimana juga ya Beb. Tapi memang ujian anak indigo itu pasti agak nggak diterima di lingkungan tuh ada Beb. Ada. Nah itu nyikapinnya gimana Beb? Nyikapinnya kayak ya udahlah, lu nggak ngerasain apa yang gue rasain. Iya sih, sesimpel itu gitu. Sesimpel itu aja. Lu juga kalau misalkan di posisi gue juga pasti nggak diterima. Jadi baiknya kalau orang-orang sana yang menyikapi anak indigo itu, menurut Baby bisa kasih masukan gak ke teman-teman yang mungkin dia ngeliat anak indigo itu aneh, tuh harusnya gimana Beb? Santai aja. Maksudnya ngadepin anak indigo tuh nggak usah harus dibilang aneh atau gimana? Iya, santai aja. Karena kan orang normal nggak ngerasain. Nggak ngerasain apa yang Baby rasain. Apa yang anak indigo itu lihat atau anak indigo tuh aneh apa gimana, kan dia nggak tahu gimana rasanya gitu. Jadi kalau misalkan nih yang manusia biasa ketemu sama anak indigo,
ya jangan apa ya ibaratnya ya, jangan langsung ngejudge kayak aneh lo. Aneh dan mengunderestimate ya. Jangan mengintimidasi. Jangan mengintimidasi, jangan membuli. Jangan membuli. Justru anggap aja ini sebagai apa namanya ya? Ya pewarna kehidupan lah ya, maksudnya lo begitu gue begini. Iya. Ya udah gitu. Ya udah. Gak usah saling kok kamu begitu sih, dijauhin. Karena lo ngerasain apa yang gue rasain. Okay. Makanya kebanyakan manusia tuh punya sifat ekong mas. Apa? Mempunyai sifat eko. Ekong. Eko. Eko apa tuh? Eko apa tuh? Eko begini, eko begitu. Eko. Eko. Eko begini. Masuk Pak Eko. Ya mungkin itu dulu teman-teman mengenai bahasan kita kali ini mengenai indigo. Ya mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya dari episode indigo kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Oh jadi bisa tahu nih manfaatnya kalau kita ngeliat aura nih, pacar kita nih cintanya tuh tulus sama kita apa enggak, itu bisa ketahuan ya Ki ya. Maksudnya kalau nggak tulus tuh ada abu-abunya berarti nih.